Ini ada Mas Sis dari Surabaya nih. Ada Ya, pertanyaan silakan. Mas Sis? Silakan. Yang kelihatan gambarnya Mas Sis. Silakan atau Pak Gatut, Pak Danang, Pak Tonda, kemana? Silakan kamu bertanya. Oh, itu senior saya itu Pak Tonda. Ya, Pak Tonda, Mangga. Mangga Pak Tonda. Yep. Siapa lah? Pak Ali, mau tanya Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Wanto dari Mangga, Pak Surabaya Sis. ya. Oh ya Mas Sis. Ya. Pak Sis, Ya, mangga. seorang coach itu harus punya kompetensi mendengar, itu gimana penjelasannya Pak Ali? Wah, Mendengarkan ya. Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sulit menjawabnya, tapi mudah bertanyanya. Jadi Pak, menurut guru saya ya, kunci keberhasilan seorang coach itu adalah mendengar. Pendengarnya itu menurut guru saya tidak hanya menggunakan telinga. Ini menarik nih. Tapi menggunakan seluruh indera yang ada di kita. Jadi dia mengajarkan selain mendengar dengan telinga, gunakan juga dengan matanya. Ya. Jadi pada saat mendengar kita oh ya, ya, tapi sambil orang itu ternyata lagi cemberut. Nah, itu kan berarti kita perlu melihat. Kalau mendengar kan nggak tahu. Misalkan pada saat dia bilang oh, saya lagi galau, galaunya lagi senyum, tersenyum atau lagi memang betul-betul galau. Nah, itu kita bisa lihat. Artinya mendengar itu dengan sepenuh hati. Makanya disebut active listening. Nah, kalau kita tidak bisa mendengar, nanti pada saat kita mengajukan pertanyaan, nanti tidak relevan dengan apa yang dia ceritakan. Wah, bisa kemana-mana itu Pak pertanyaannya. Dan kalau salah pertanyaan, output yang diberikannya dari si klien itu juga akan berbeda. Nah, seperti itu Pak. Makanya itu kalau istilahnya guru saya, nilai yang paling tinggi katanya mendengar dari semuanya. Gitu Pak, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Mas Sis. Baik Pak Ali, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Gatut lagi nih, dari chatting Pak Ali. Pak Gatut dari Akademika, Eksekutif Account Manager. Item apa saja yang harus dipersiapkan agar hasil coaching itu berhasil dan tepat sasaran? Itu Kang Ali pertanyaan dari Pak Gatut. Silakan yang lain kalau mau bertanya, mau direct, mau chatting, kami layani. Baik. Jadi yang perlu disiapkan ya pada saat sesi coaching, kita pertama persiapan dulu diri kita. Kalau lakukan one-on-one ya, kita lakukan persiapan diri supaya kita fresh. Nah, kemudian kita dilakukan diskusi. Biasanya sih kalau dari sisi diskusi one-on-one, itu pertanyaan sederhananya just say hello, ya istilahnya chemistry-nya kita ya. Untuk intimasi, kita diajari bagaimana membangun chemistry, intimacy. Kemudian dari situ baru kita tanyakan dari waktu 30 menit ini, apa tujuan dari ibu atau bapak? Apa yang diinginkan dari ibu atau bapak? Gitu. Nah, dari situ sudah langsung kita tahu, oh tujuannya misalkan ini, kayak gitu. Udah langsung aja mengalir kalau udah tahu tujuannya. Kemudian sudah tahu tujuan, mengapa itu penting. Udah itu aja yang diinikan. Terus digali sampai ketemu. Biasanya kalau dilakukan, kami tuh biasanya kenapa itu penting, akhirnya timbul suatu meaning yang ujung-ujungnya itu adalah, oh iya Pak, ternyata dari semua ini adalah kita kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Loh, kok bisa sampai ke sana gitu? Iya betul Pak, ditanya kenapa penting. Apalagi ini siapa, bermanfaat bagi siapa. Wah, akhirnya sampai ke sana gitu loh. Jadi agar hasil apa? Kita persiapkan diri dulu. Itu kalau one on one ya Pak ya. Tapi kalau grouping itu kita perlu tim paling tidak ya. Kita tahu grouping, persiapan tools-nya karena kita perlu menyamakan persepsinya. Ya, di sini ada timnya yang biasa bersama kami, ada Pak Agus ya,
ada juga Bli Alit yang suka kita partnering di sini di dalam membangun grup coaching seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mas Gatot. Silahkan rekan-rekan yang lain, waktu masih banyak nih. Waktu masih banyak, silahkan kalau mau melakukan direct voice dengan melakukan raise hand. Sementara Pak Ali, boleh saya bertanya sambil menunggu yang lain? Boleh, Pak. Boleh, gini. Boleh, Pak. Kan saya suka ngobrol gitu ya dengan teman-teman. Fungsi coach itu apa sih? Nggak percuma, nggak usah pakai coach, wong cuma membuka potensi, saya juga bisa katanya. Nah, bagaimana itu pendapat seperti itu, Kang Ali? Mangga, silakan. Baik, pertanyaannya ringan ya, Kang Yayan. Cuman ngejawabnya ini nih rada berat. Sampai jam 15. Baik. Baik, kemarin di sesi pertama saya memberikan satu slide ya, di mana satu slide itu menggambarkan ada Bill Gates ya, ada Eric Schmidt, ada Larry Page, di mana orang-orang itu adalah CEO di bidang teknologi. Dia aja ya di dalam bukunya $1 Trillion Coach ya, Bill Campbell mengatakan bahwa dia perlu seorang coach. You need a coach katanya gitu. Supaya apa? Supaya mendapat perspektif yang berbeda. Ya, supaya apa? Seorang direktur mana mau sih kadang-kadang ingin menerima masukan dari orang lain, betul kan? Karena dia sudah sukses gitu loh. Tapi seorang coach itu memberikan perspektif yang berbeda. Ya itulah yang disebut namanya provoke thinking-nya, thought thinking-nya, diprovoke. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mudah, untuk satu langkah lagi agar hal itu terwujud, apa yang akan Anda lakukan? Itu memprovok. Tadi saya bertanya kepada Mas Gatot, untuk dari 2 langkah tadi, apa yang akan Mas Gatot lakukan? Ternyata setelah agak lama sedikit, baru Mas Gatot bilang, oh ya, saya akan membuat video multimedia agar bisa mudah mentransformasi pengetahuannya. Kalau ditanya lagi, satu langkah lagi apa? Mungkin Mas Gatot akan berpikir lagi, oh iya, ini bukan. Itulah yang akan memprovok. Jadi ada perspektif yang berbeda, yang menjadikan CEO itu merasa terbantu. Mungkin ini adalah alternatif sehingga bisa lebih sukses lagi untuk ke depannya. Mungkin gitu, Kang Yayan. Oh, pertanyaannya berat ini, Kang. Baik. Nanti bisa dilanjut secara adat saja kalau itu, Pak Baik, Ali. silahkan. Ini ada dari Pak Tonda nih, Kang Ali. Dari Pak Tonda. Oh, iya. Ya. Mangga, Pak Tonda. Ya. Mohon ini ditulis, mohon berbagi pengalaman sesudah kita tahu bahwa seseorang bisa di-unlock potensialnya, tapi kadang banyak orang ditawari coach padat nggak mau. Dan kalau kita menggunakan model coaching style leader, ada risiko, Bapak ini sering tanya, gitu kan, bagaimana menghadapi ini. Itu pertanyaan dari Pak Tonda, Kang Ali, mangga silakan. Ini berat juga pertanyaannya nih. Baik, kita sharing luar biasa pertanyaannya nih. Jadi untuk ini memang kadang kalau ditawarin, mau saya coach nggak gitu ya. Apa tuh coach? Biasanya ditanya apaan tuh coach gitu loh. Kadang-kadang memang di budaya kita coach ini masih belum membudaya lah. Boleh dibilang pada saat ditanya pertama kali coach, mungkin pikirannya coach untuk sepak bola atau coach untuk yang bersifatnya olahraga. Jadi kita orang tersebut tidak tahu kok saya kan nggak olahraga, buat apa saya di coach. Nah itu biasanya timbul persepsi yang seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang kalau pada saat kita mau coach, nanti dia pikir, oh nanti saya mau di counseling seperti itu. Nah ini yang pada akhirnya timbul suatu pertanyaan, bagaimana sih caranya kita ingin memberikan suatu coach? Yang pertama adalah sebenarnya kita melakukan kalau ditanya tuh intimacy-nya dulu. Kita melakukan approach chemistry-nya dulu. Jadi tahu
fungsi atau manfaatnya, kan bermanfaat bagi people. Nah, itu dulu yang si kliennya itu perlu tahu dulu gitu loh. Baru setelah dia tahu manfaatnya, pastinya sih dia akan, oh ya saya mau deh dilakukan coach seperti itu. Jadi dia perlu tahu dulu. Ya, kalau nggak tahu, ya pasti dia akan ada resist seperti itu. Itu menarik, Pak Tonda. Dari beberapa sih, memang pada saat kita melakukan kelas, kemudian kita melakukan sesi coaching, ya, itu biasanya dia akan, oh, Pak, saya mau dilakukan coaching lagi dong, seperti itu. Ya, jadi dia memang perlu dikasih tahu dulu. Itu yang pertama untuk pada saat kita melakukan sesi coaching untuk orang. Nah, kalau di coaching di style leaders atau di leadership atau leaders as a coach, kan orang tuh kadang-kadang apa ya? Orang tuh ngeri dulu lah kira-kira, wah, gue mau diapain, dipanggil aja udah sangar duluan gitu loh. Apa namanya? Apa ya? Punya perasaan nanti gue dipecat misalkan kalau dia punya perasaan, atau gue nanti dihukum dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu apa namanya pengalaman yang saya juga dapat dari guru saya ya gini. Jadi pada saat itu dikumpulkan, tadi saya sudah sampaikan ke Mas Doni, dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan disampaikan bahwa saya akan melakukan coaching secara bersama-sama kayak gitu. Dan di sini saya akan menentukan pembahasannya adalah goals, misalkan target. Gitu. Nah, saya tidak akan melakukan jawaban bagaimana supaya target ini tercapai, tapi saya mau mendapat masukan dan jawaban dari Anda. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi silakan untuk mencapai ini hal apa aja yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan saya tidak akan mengintervensi dan saya hanya mendengar saja kali ini. Nah, itu bisa dilakukan juga pada saat leader. Jadi perlu timbul trust dulu. Jadi kalau guru saya bilang, how long can you go? Jadi sejauh mana kita sebagai seorang leaders bisa how long can you go? Supaya apa? Supaya timbul trust dulu dari bawahannya. Mungkin mudah-mudahan menjawab Pak Tonda ya. Pak Tonda lebih ahli lah dalam Baik, terima kasih. Pak. Ya memang nggak mudah sih. Iya, Pak Tonda. Makasih, Pak. Mari sama-sama sambil sharing. Ini baik, Pak Akang Ali, ini ada pertanyaan dari Bu Zakia. Dari Mangga. Bijes Bandung, mau tanya. Terkadang ya, kita dijadikan coach oleh customer. Atau langsung aja, Bu Zakia. Ya. By request ya, mangga silakan. Biar lebih jelas. Terima kasih, Pak Ali. Mangga. Halo, Pak Ali. Ya. Halo, Bu Zakia. Makasih waktunya. Jadi saya dengan profesi sebagai account manager, terkadang di customer itu problem-problemnya dicurhatkan ke kita gitu ya, Pak. Mulanya berawal dari permasalahan yang ada, misalnya di kantor harus solusinya bagaimana gitu. Lama-lama bisa nanti sampai kadang curhat ke anaknya lah gitu ya, cerita sama kita, padahal kita pertemanan baik saja gitu. Sikap kita gimana? Oke. Baik Bu Zakiah pertanyaannya. Jadi kalau menjadi seorang coach ya pada saat itu, atau tidak menjadi seorang coach itu memang perlu sedikit lebih profesional. Istilahnya kalau kita bahas pekerjaan, ya kita bahas pekerjaan aja gitu loh. Artinya bisnis is bisnis. Jadi kita menyelesaikan problem atau hal apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu loh. Dalam salah satu prinsip dari dari seorang coach itu adalah tidak boleh kepo. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada orang istilahnya apa? Ada orang ingin bertanya masalah keluarganya gitu ya, bercerita kepada ibu pada saat di jamnya lagi ini, bilang aja mungkin kita bahasnya tidak di jam ini gitu loh. Kalau misalkan itu ya, karena supaya ada profesional.
Tapi harus tahu dulu Bu Zakia ini sebagai seorang coach atau bukan. Tapi sebagai as a coach itu dimungkinkan. Paling tidak kalau kita lebih tahu lagi, misalkan dia menceritakan, terus kita tanya, terus gimana Bu? Itu kalau ditanya kayak gitu, akhirnya seolah-olah kita jadi mau tahu gitu, permasalahan itu. Terus langkahnya apa Bu? Jadi sebaiknya itu dipisahkan dulu sih, supaya apa? Supaya lebih enak lagi. Karena kalau enggak, nanti kebawa terus itu, ditanya terus, gitu ya. Ini supaya enteng juga di Bu Zakianya. Terus kaitannya dengan kenapa orang itu sering menanyakan coach mengenai problemnya, sepanjang itu kaitannya dengan kebutuhan perusahaan, itu kita perlu sampaikan, ya, kita perlu bantu gitu loh. Jadi saya butuh perangkat ini, gimana ya cara mensolusinya gitu loh. Sepanjang itu jangan di coach Bu. Nanti kalau di coach nanti dia pikir, oh nanti udah tahu problem, oh kalau gitu saya nggak jadi beli deh. Wah gawat juga Bu. Jadi kalau sepanjang dia problem, wah nih Pak kayaknya kalau problem ini Bapak perlu menambah sekian giga nih Pak. Wah gitu jadinya, oh iya ya gitu. Kalau misalkan ini kayaknya perlu perangkat ini, gitu Bu. Jangan di coach, nanti kalau di coach nanti dia berpikir, oh iya nanti saya bisa melakukan ini. Gitu Bu. Mungkin jadi, bermanfaat. Ya jadi Bu. Gini Pak Ali, sebenarnya pertemanan sama ibu tersebut sudah lama gitu ya, dari 2011. Ya. Nah, reseller terus ke kita gitu ya, membeli terus ke Telkom. Nah, ketika ada satu hal produk baru yang kita delivery, dia merasa dia butuh untuk teknik meyakinkan ke pimpinannya gitu. Jadi diundanglah saya bertemu sama pimpinannya juga gitu ya. Dan dari hasil pembicaraan kita bertiga itu, akhirnya bisa meyakinkan pimpinannya seperti itu. Jadi di pertemuan selanjutnya, ya mungkin dia merasa bukan antar institusi lagi gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol ringan, ya kita pasang ini. Nah, dia cerita seperti itu. Jadi saya jadi cuma pendengar saja Pak, karena saya ya pengalamannya nggak sejauh itu gitu ya untuk mensolusikan masalah pribadi dia gitu. Tapi saya hanya jadi pendengar Pak. Iya, betul Bu. Kadang-kadang dengan menjadi pendengar yang baik dan dia menceritakan masalahnya, biasanya tuh dia rilis gitu, lega, puas gitu. Ya, asal lega, kita mendengarkan. Terima kasih udah mendengarkan kayak gitu. Dia juga walaupun kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Wah itu mantap tuh Bu, pahalanya luar biasa tuh. Kadang saya bertanya juga, ini udah nggak kayak antar institusi nih sama beliau nih, udah seperti saudara jadinya gitu ya. Iya. Ya, Tadi kadang-kadang saran aja Bu, kayak gini. Ya. Biasanya setelah dilakukan mendengarkan, suka ditanya menurut Ibu Zakiah, saya harus ngapain gitu kan? Ya, betul. Nah, menurut Bu Zakiah, kalau menjadi seorang coach, kalau itu dibalikin aja. Yang terbaik tentunya adalah dari klien atau dari ibu, gitu loh. Kalau saya nanti mengasih saran, khawatir nanti salah, nanti saya yang disalahkan, gitu loh. Misal, kata Bu Zakiah, Bu, katanya, Ibu perlu melakukan ini, gitu ya. Akhirnya dijalankan tuh oleh si ibu itu, saya. Ternyata gagal. Oh ini salahnya Bu Zakiah nih, karena saya menurutin Ibu Zakiah. Gimana gitu. Ya, jadi lebih baik biar yang tahu jawabannya adalah Ibu sendiri. Gitu Ibu. Iya. Terima kasih Pak Ali. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini masih ada waktu nih sebelum berakhir pada jam 15. Masih jam 14.49. Berarti masih ada waktu untuk bertanya, untuk menutup, untuk punchline, dan untuk foto bersama. Silahkan rekan-rekan lain kalau mau raise hand lagi, waktu masih banyak. Lihat ada Denny Chandra nih, silahkan nih kayaknya mau bertanya Pak Denny. Mau bertanya, silahkan. Silakan Pak Denny. Ya, silakan, terima kasih Pak Ali dan Pak Yayan. Siap. Saya mau menanyakan ini, ada semacam apa ya, ada dari beberapa, saya nggak tahu
apakah di dunia coaching memang seperti itu? Ada beberapa anggapan yang menganggap bahwa coaching ini lebih pas ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang di bidang soft skill. Tidak agak susah diterapkan kalau itu berkaitan dengan sesuatu bidang yang sifatnya hard skill. Menanggapi hal tersebut, gimana menurut pendapat Pak Ali? Apakah memang benar seperti itu atau justru itu anggapan yang keliru? Itu aja Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny pertanyaannya. Sebenarnya sih saya nggak bisa mengatakan bahwa itu benar ya, istilahnya coaching itu hanya permasalahan yang sifatnya soft skill, tetapi tidak bisa untuk yang hard skill. Nah, yang jelas pertama bahwa untuk permasalahan ini bisa dua-duanya, ya, baik soft skill maupun hard skill. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kami dengan tim, ya, itu pada saat kita memberikan soft skill-nya, masalahnya kadang-kadang orang tidak tahu bagaimana perlunya bertanggung jawab, misalkan gitu. Itu kan terkait dengan soft skill kan ya. Tapi setelah dilakukan coaching, dia bisa menjadi, oh ternyata semua yang saya lakukan ini mempunyai banyak manfaat, dan manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh diri saya, tetapi dirasakan oleh keluarga saya, oleh lingkungan sekitar saya, oleh perusahaan saya, dan seterusnya. Akhirnya ternyata impact yang dia lakukan itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Dan pada saat hal itu tidak dilakukan, maka orang-orang yang tadi yang mendapat manfaat, maka dia tidak akan mendapat manfaat. Artinya apa? Di sini menimbulkan suatu soft skill sehingga dia bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa setelah di coaching dia bisa be responsibility. Seperti itu. Ya, jadi bisa. Yang kedua, bagaimana dengan kaitannya dengan hard skill? Nah, pengertian hard skill di sini mungkin boleh dispesifikkan dulu definisinya, Pak Denny. Mungkin maksudnya seperti ini, keahlian-keahlian yang bersifat hard skill kayak apa ya, kayak istilahnya yang teknis berkaitan dengan skill misalnya Pak. Ya, Oke. Baik. Ya. Jadi hard skill di sini pengertiannya berkaitan dengan skill ya. Baik. Jadi setelah dilakukan coaching ya, salah satu aja masih terkait dengan, baik, kalau Anda ingin bisa lebih bertanggung jawab, ya, Anda perlu untuk mengembangkan development-nya di bidang apa? Atau Anda perlu pelatihan di bidang apa supaya Anda bisa bertanggung jawab lagi. Nah, itu dua pertanyaan itu dari tadi soft skill-nya si klien itu bisa tumbuh, tapi dia perlu ditunjang oleh keahliannya bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Oh ya Pak, saya kayaknya perlu pelatihan ini agar saya bisa menunjang itu sehingga saya bisa lebih bertanggung jawab. Artinya menumbuhkan hard skill-nya yang dia butuhkan. Makanya disebut dia bisa lebih fokus kepada pengembangan dirinya. Gitu. Jadi bisa dua-duanya Pak Denny. Mudah-mudahan membantu Pak Denny. Iya, berarti istilahnya tergantung teknis pelaksanaannya seperti apa begitu Pak, sesuai kebun di lapangan ya. Ya, betul. Makanya dilakukan coaching itu dibutuhkan sesuai di lapangan apa yang perlu di coaching intinya. Betul sekali Pak Denny. Terima kasih. Kali ya. Ini ada waktu sekitar 5 menit. Ya. 5 menit untuk Bapak melakukan punchline
juga untuk saya melakukan penutupan, doa penutup, dan foto bersama. Oke. Bagaimana kalau kita tutup dulu sementara, langsung ke Pak Ali saja ya, selain aja. Baik, terima kasih Pak Yayan. Ya. Baik, ini ada slide saya, ya. Jadi saya sampaikan dulu, jangan lupa nanti tanggal 21 April saya akan menceritakan pengalaman terbaik saya menjadi seorang coach ya. Jadi hari ini saya bercerita bagaimana menjadi seorang coach sampai dengan sekarang ya. Tentunya ini adalah bagian dari pengalaman saya menjadi seorang coach. Tanggal 21 pengalaman itu saya akan ceritakan ya, bagaimana sih jadinya, seperti apa sih bentuknya, dan apa manfaat yang dirasakan oleh orang-orang ya pada saat itu. Jadi jangan lupa nanti ikut lagi tanggal 21 April. Terakhir saya juga akan memberikan quote yang menurut saya ini adalah yang menguatkan saya untuk menjadi seorang coach ya, dari Byron sama Catherine. Jadi suatu coach yang baik adalah sangat care tentang orang gitu loh. Ini artinya dia sangat sangat peduli kepada orang, dan dia mempunyai peduli. Jadi inilah yang menumbuhkan seorang coach itu memang betul-betul peduli dengan orang tersebut. Jadi ibaratnya sebuah air, titik air itu adalah seorang coach. Dia memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi dengan setitik air dia memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya, di mana semakin melebar, yang akhirnya membuat impact-nya menjadi lebih berasa dan bermanfaat. Ini adalah quote dari saya yang saya akan sampaikan dari Byron sama Catherine. Dan ini saya perkenalkan tim saya nih, ada Bu Tanti, ada Pak Yayan, ada Pak Bagus nih, direktornya, dan ada Pak Agus Rianto, saya mentor saya, beliau. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kemudahan. Terima kasih Kang Yayan, saya kembalikan lagi kepada Kang Yayan. Mangga. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ali yang telah memberikan paparan dengan sangat jelas ya, sangat ngalir. Happy audience, alhamdulillah. Rangkaian sesi sharing knowledge pada siang dan sore hari ini sudah berjalan dengan baik, dan semoga apa-apa yang kita dapatkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa, saya ulangi lagi untuk dicatat, acara sharing knowledge berikutnya pada tanggal 21 April 2020, jamnya sama, jam 13.30 sampai dengan jam 15.00 hari Jumat ya, yaitu merupakan sesi terakhir dari topik Unlocking Your Potential by Coaching. Kemudian sebelum foto bersama, mari kita menundukkan kepala sejenak agar ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah bagi diri kita. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, untuk itu jangan lupa, mohon rekan-rekan melakukan follow di Instagram DigiLife Solusindo. Silakan rekan-rekan dari tim kreatif DJ Sharing untuk melakukan foto kenang-kenangan, diabadikan dulu. Mangga, silakan. Begitu saja. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto bersama dulu. Fotonya dibuka dulu biar kelihatan. Wah, Pak Tonda. Mana Pak Tonda? Mana? Silakan yang video kameranya belum dibuka biar kita lebih kenal. Iya. Maka silakan diabadikan.
1, 2, 3, cheese. Oh iya, pakai Lincoln juga ya. Betul juga tuh ya, Pak Tonda. Terima kasih masukannya, Pak Tonda. Jadi di Lincoln juga nanti bisa dimasukkan. Iya, Pak, karena tidak semua punya Instagram. Ya, baik. Terima kasih masukannya, Pak Tonda. Oh, ada Mas Oki juga nih. Terima kasih, Mas Oki. Ada Kang Genggit, Kang Genggit. Pak Ismat. Oke, ada Bu Adriani ya. Waduh, banyak nih. Dari Telkom, dari Pak Rudi juga nih ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mangga Kang Yayan. Baik, karena kita sudah berdoa, sudah foto bersama, jangan lupa tanggal 21 April, yaitu akan bercerita tentang pengalaman coach dari Pak Ali. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang sama. Salam di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Ine, terima kasih ya Bu Ine sudah gabung. Berikutnya nanti tanggal 21 April. Hari Selasa ya Pak? Hari Selasa ya. Hari Selasa. Nah, di situ saya akan cerita mengenai pengalaman-pengalaman dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menjadi seorang